Oke, shalom untuk kita semuanya. Selamat siang dan selamat datang di channel video aku. Kali ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan seperti biasanya, secara singkat, padat dan juga jelas. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kali ini aku akan membahas renungan yang diberikan oleh orang tuaku dari ibu aku sesuai dengan judul yang aku berikan di video ini, yaitu mengenai nasib semua orang sama. Untuk renungan kali ini aku nggak bahas pembahasannya sendirian karena aku sudah bertanya kepada dua orang dan mereka sudah memberikan pendapat mereka masing-masing. Lalu aku gabungkan dengan pendapatku dan aku jadikan sebuah bacaan, dan bisa kalian lihat aku udah catat semuanya. Semoga ini memberkati kita semuanya, dan mungkin nanti aku beberapa kali akan melihat catatan aku karena biar durasinya nggak lama-lama ya, biar nggak salah-salah juga. Oke, lanjut. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu dari, ayo tebak dari mana? Buat yang udah tahu mengenai bacaan nasib semua orang sama, mungkin langsung ingat ya ayat apa yang bakal kita baca. Karena di ayat ini itu bacaannya tentang ini. Judul perikopnya itu ya nasib semua orang sama. Oke, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Oke, kita baca dulu. Let's go. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakini bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang ada terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Jika roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita udah baca Alkitab, kita udah baca renungan yang akan kita bahas hari ini. Untuk pertama mungkin kita akan bahas mengenai pandangan orang mengenai nasib. Oke, pernah nggak dengar orang yang ngeluh tentang kehidupan mereka kayak gitu? Nasib. Banyak orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, dan banyak orang yang berpikir kalau nasib itu sama dengan takdir. Nasib itu nggak bisa diubah. Jadi dengan kata lain, ketika kita lahir, nasib kita tuh sudah ditentukan, yang mana berarti kita itu hidup di garis nasib kita. Kita nggak bisa naik ke kanan untuk ke kiri, ke atas, ke bawah, kita nggak bisa. Apa yang sudah ditentukan, kita akan menjadi seperti itu. Jawabannya bisa benar, bisa salah. Salahnya kenapa? Akan kita bahas nanti. Benarnya kenapa? Sebenarnya salah benarnya itu 99% banding 1%. Karena benarnya itu hanya untuk orang yang mati. Tapi bukan mati secara jasmani, bukan mati gak bernapas gitu. Matinya itu secara rohani,
dan kemauan hidupnya udah mati, semangat hidupnya udah mati, dan semacam itu gitu. Jadi dia itu hidup ya berdasarkan ya jalan aja gitu. Dan orang seperti itu tuh banyak. Memang di ayat pertama tadi, di akhir kita dikasih tahu kalau manusia itu nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Kita nggak tahu akan jadi seperti apa kita ini. Tapi bukan berarti kita akan berjalan di garis nasib kita. Jadi semua orang itu diberikan nasib yang sama Tuhan. Yang jadi pembedanya itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan itu. Nah, di ayat yang keempat kita bakal disuguhkan sama perumpamaan tentang anjing dan singa yang mati. Anjing yang hidup dan singa yang mati. Kalau kita berbicara tentang anjing dan singa, kita udah tahu perbedaan level mereka. Singa itu raja hutan, sedangkan anjing itu hewan biasa. Jadi contohnya kayak singa itu ada di level ini, anjing itu ya ada di sini gitu. Perbedaannya jauh. Tapi beda halnya anjing yang hidup dan singa yang mati. Tolak ukur dari levelnya itu bukan lagi tentang kekuatan, tapi hidup dan matinya gitu. Kalau kita baca di ayat setelahnya, kita akan membaca beberapa kata-kata seperti nikmatilah hidup dan kerjakanlah sekuat tenaga. Itu berbicara mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu yang udah diberikan gitu. Jadi Tuhan kayak, nah ini waktu untukmu, pergunakanlah ini dengan baik-baik. Nah seperti itu. Nah dari hidup dan mati itulah kita tahu kalau yang hidup itu mempunyai kesempatan untuk hidup. Dan seperti singa yang mati tadi, batas dari kesempatan yang akan kita punya itu adalah setelah kita mati. Jadi selama kita hidup, kita punya banyak kesempatan dan gak ada batasnya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah diberikan kesempatan sama Tuhan. Sekarang kita mau naik ke ayat 10-nya. Di ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, ini kata-katanya udah jelas. Jadi, apa yang kita kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ada orang yang bilang begini. Ketika kita disuruh berjalan 1 km, maka berjalanlah 2 km. Ketika orang minta segelas air, maka berikanlah dia 2 gelas air. Ketika orang minta kita bekerja selama 1 jam, maka kita bekerja untuknya selama 2 jam. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus bisa memberikan yang lebih daripada kita. Kita harus bisa memberikan yang terbaik daripada kita. Jadi orang pun senang sama kita. Ada juga yang bilang begini, ketika kita melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu, anggaplah itu seperti hari terakhir kita. Jadi besok kita akan mati. Maka kita akan melakukan apa yang kita bisa itu sekuat tenaga dengan konsep sebaik-baiknya. Kata-kata itu memancing kita untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita punya dan tidak menunda-nunda. Nah, ini aku juga suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi kita sama-sama belajar dari sini. Oke, nanti setelah video ini jangan ada yang menunda pekerjaan lagi. Kalau misalnya kalian nonton video ini waktu sore hari yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan rumah, begitu video ini mati langsung kerjakan pekerjaan rumahnya gitu. Oke, kita naik ke ayat 11. Ayat 11 ini bakal jadi ayat yang terakhir untuk kita. Oke, kita baca ya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan yang tercepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Jika roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir gini, dia itu cepat, pasti dia yang bakal menang nih lomba lari. Dia pintar, mungkin dia yang jadi juara 1 nih nanti. Nggak selamanya seperti itu gitu. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakan kesempatan kita. Karena gini, ada banyak orang di dunia ini yang punya potensi. Yang potensi itu sebenarnya ya udah ada dalam diri kita, tapi nggak dimanfaatkan mereka dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya, ada orang yang udah bisa nyanyi atau bisa main musik, tapi potensinya dimatikan, nggak diasah gitu. Ya itu sama aja bohong. Sedangkan ada orang di dunia ini yang nggak punya potensi sama sekali, tapi dia mau berusaha, dia mau menggunakan waktunya untuk mengasah kemampuan, akhirnya dia berhasil. Atau mungkin ada orang yang sudah menempuh pendidikan sekuat tenaga, tapi dia nggak manfaatkan pendidikan itu, kan sama aja. Sedangkan banyak orang yang untuk masuk kuliah juga susah, untuk biaya kuliah juga susah, untuk mendapatkan gelar sarjana aja mati-matian gitu. Tapi sekali lagi, bagaimana orang menggunakan kesempatan itu, bagaimana orang berusaha di tengah kesempatan itu, itulah yang menjadi tolak ukurnya. Jadi inti dari video kita kali ini adalah pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan terpaut sama satu kondisi. Kita itu harus bisa lebih baik dari kondisi kita sekarang ini, gitu. Pergunakan kesempatan yang ada. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Mungkin dari kita ada yang beberapa yang suka membandingkan diri kita dengan orang lain, dari orang yang lebih baik daripada kita. Setelah dari video ini, kita harus bisa lebih bersyukur tentang diri kita. Aku berpikir ada perumpamaan yang berkaitan dengan pembahasan kita barusan.
Dan perumpamaan ini itu udah umum, jadi aku rasa kita semua udah tahu. Perumpamaan tentang talenta. Jadi ada orang yang diberikan talenta, katakanlah itu yang satu orang diberikan 1 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga diberikan 3 talenta. Mereka diberikan kepercayaan untuk mengolah talenta mereka sendiri. Jadi 2 dari 3 orang itu melipat gandakan talentanya. Jadi dari yang tadinya 3 menjadi 6, dari yang tadinya 2 menjadi 4. Tapi 1 di antaranya itu mengubur talentanya. Jadi talentanya yang tadinya 1 tetap 1, nggak bertambah sama sekali. Inilah perbedaan dari antara kesempatan yang diberikan tadi. 2 orang tadi itu menggunakan kesempatan yang ada untuk melipat gandakan talenta tersebut. Tapi yang 1 tadi lebih memilih untuk mematikan kesempatan itu. Nah, jadi kita ini mau pilih yang mana? Kita mau hidup sesuai dengan jalan garis kita aja, atau kita mau menggunakan kesempatan yang ada? Kita mau benar-benar fight dengan diri kita, dengan kesempatan kita, jadi kita bisa jadi lebih baik daripada sekarang ini. Itu tergantung dari pilihan kita semuanya. Oke, mungkin sekian video dari aku kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka bisa like, bisa komen, dan juga subscribe. Dan ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye, shalom.